Selamat sore. Kita nunggu para votizen untuk join di live Indo Voice Over terlebih dahulu nih. Mungkin mereka lagi siap-siap kan, prepare. Halo, ada Kak Widi, ada Kak Sabian. Selamat bergabung semuanya di live Indo Voice Over. Selamat sore semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hujan nggak? Enggak. Kok jadi aku yang ini? Wow, udah langsung banyak loh yang join loh. Kayaknya karena ada sesuatu ya nanti di live hari ini. Ada Mbak Put, ada Ranovi. Wah, langsung semuanya pada berkumpul. Halo Kak, halo juga Kakak Alien Culture. Ya Allah, nama username-nya lucu sekali, Kakak Alien Culture. Ada Kak Indah. Oh, kita juga punya itu. Apa tuh? Oh iya, Itu. sama ya. Oh, fans juga ya? Tara, kita juga punya. Kita punya banyak teman-teman. Dia Ada sedang 3. cosplay Patimura. Yes. Tadi dia habis naik dino. Kok malah kita ini ya? Pamer. Halo, ada Kak Chen Ayang. Sore kakak. Halo, sore. Halo, sore juga. Boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya sebelum nanti kita akan membahas sebuah obrolan yang seru banget. Nah, ini adalah topik pembahasan yang akhir dari gimana ngomongnya? Kenapa? Kayak topik ini tuh penutup dari serangkaian live dan live IG dan live Zoom kita selama 1 bulan ini, teman-teman semuanya. Tapi jangan khawatir, di bulan Desember kita akan tetap ada, terus ada live Instagram kita ngobrol-ngobrol, kita Yes. sharing-sharing. Betul sekali. Wih, kembaran. Halo kakak, halo juga. Iya kan, kembaran. Jangan-jangan ini punya banyak juga nih Kak Alien Culture ini. Ada Kak Levina. Boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Karena nanti kita akan mengundang guest star. Pasti kalian udah gak asing sih ya sama guest star kita satu ini. Karena dulu sering banget muncul. Yes. Kita pertemukan kembali nih. Kangen-kangenan kita. Yes, betul sekali. Kita cek dulu nih apakah guest star kita sudah join. Kita cek dulu. Oh, ternyata guest star kita sudah join nih teman-teman semuanya. Penasaran nggak? Tapi udah terspill sih ya di story kita. Siapa sih guest star kita hari ini? Hai juga Kak. Halo, asal mana Kakak Levina? Boleh tahu nih asalnya dari mana? Dari Jogja, dari Inggris kan? Dari Inggris. Siapa tahu kan waktu kita live Zoom ada yang dari Australia. Dari Australia, betul. Mantap sekali. Nah, tuh dari Australia join di live Zoom kita, tapi orang Indonesia teman-teman. Ya. Tinggal di Australia. Baik ya, toh. Aku dari Uranus. Oh, sepertinya. Betul. Kau memang dari dari Malang. Kita ada juga tuh, kita host kita dari Jepang. Siapa tuh? Oh, ada juga Eng. host kita dari Jepang. Dari Jepang. Yeay. Doraemon. Kita pamer. Aduh, Ini kan penyemangat Ya. ya, jadi kita punya banyak copot dia, nanti aku benerin ya. banyak breaks di sini sebagai penyemangat kakak-kakak sound engineer supaya kalau merekam tuh ada temennya nih, banyak temennya nih. Yes, betul sekali. Sama Kak, aku dari Malang juga. Nah, Bisa siapa- tektokan? betul. Bisa habis ini jadi temenan gitu kan ya, karena sama-sama dari Malang. Oke, kita langsung undang aja kali guest star kita supaya bisa ngobrol-ngobrol bareng juga sama guest star kita, bisa sharing-sharing. Siap-siap teman-teman semuanya. Malangnya mana? Halo. Alhamdulillah. Langsung alhamdulillah. Kita kayaknya ya. Langsung lancar. Halo Kamal. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik-baik, sehat-sehat. Kak Amal gimana, sehat? Alhamdulillah lumayan rada alhamdulillah baik ya. Mbak Dora, Gaby apa kabar?
Baik. Kabar baik, sibuk-sibuk biasa, tapi menyenangkan. Iya. Wih, seru, 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 seru. Hmm. Ini kayaknya kalau aku pakai filter dulu boleh nggak? Boleh dong, kita juga pakai filter kok. Kayaknya kok pucet, tapi kok sama aja ya? Sama aja ya? Memanfaatkan filter di Instagram ini ya. Betul. Oke, kayaknya aman deh. Kayak gini aja ya. Siap. Gimana perasaan Kak Amal nih join lagi di live kita tapi sebagai guest star nih Kak Amal? Aduh, nervous banget ya. Sama-sama live, tapi bedanya biasanya nanya-nanya, sekarang mau ditanya gitu. Tadi udah wanti-wanti, aduh jangan tanya, iya mbak, jangan nanya, udah gitu. Nanti pasti Fadisa akan punya banyak pertanyaan. Iya, karena kan biasa lihat Kak Amal terus kemana-mana nih, Yes. kok nggak ada nih mesin satu ini nih. Mm-mm. Gitu. Persiapan. Yes, betul. Udah yang menyapa nih Kak Amal dari Kak Alien Culture. Halo Kak Amal. Halo Kak Alien. Jauh banget ya, Iya kan, dari planet Uranus tadi. Alien Culture. Oke, kita ngapain nih hari ini nih? Ngapain ya kita hari ini? Kita sering ngobrol-ngobrol aja sih Kak Amal, karena kan kita kangen kan sama Kak Amal. Udah lama nggak denger suara Kak Amal gitu. Oh my god, Jangan terpressure loh Kak Amal loh ya. mendengarkan suara cempreng ini gitu ya. Betul, oke. Jadi pembahasan kita hari ini seputar apa, Gaby? Hari ini kita membahas seputar percaya diri dengan suara sendiri nih Kak Amal nih. Wow. Nah, Fadisa kan pasti sudah lumayan familiar nih dengan Kak Amal karena Iya. Kak Amal membuat beberapa konten Indo Voiceover, Betul. Indo Voiceover dan Indo Voiceover Academy. Yes. Itu juga sebagai host live Instagram kita setiap hari Kamis gitu. Nah, dari kita juga udah upload nih video-videonya Kak Amal, konten-konten Kak Amal terlihat sangat ceria, pede, Iya. suaranya bagus gitu ya kan. Nah, tapi topik hari ini pernah nggak sih ngerasa tidak pede? Nah, itu yang mau kita bahas sama Kak Amal hari ini. Gitu ya, Fatizen. Betul. Oke. Kita langsung saja, Gaby. Yes. Kita cerita dengan pertanyaan-pertanyaan yang jumlahnya ada 7.000 ini. Tuh, siap-siap Kak Amal. Banyak loh ini pertanyaannya loh. Aduh, siap nggak siap ya? Kabur aja deh. Oke. 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 Aku mau tanya nih sama kamu Kak Amal. Udah. Oke, gimana? Kak Amal tuh kan aku dengar cerita dari Kak Amal juga, dulu Kak Amal juga tertarik sama voice over gitu-gitu. Nah, kapan Kak Amal sendiri ini tertarik sama olah suara, Kak? Tertarik sama Yes. olah suara, khususnya voice over ya, Kak Gibi ya? Apa aja? Apa Oh, aja? aja. Bisa Oke. mungkin nyanyi, bisa mungkin apa, bukan tidak secara yang voiceover banget, enggak. Atau misalnya harus dubbing, harus voice acting, enggak. Tapi mengolah suara aja. Gitu. Mengolah suara tuh sebenarnya kalau mengolah suara ya Mbak Dora, sebenarnya dari kecil sih. Karena kebetulan aku tuh suka nyanyi. Jadi ya sering-sering aja, misalkan nyanyi-nyanyi apa segala macam gitu-gitu dari kecil. Tapi kalau untuk masuk ke voice over sendiri, terutama itu mungkin waktu COVID kali ya. Itu waktu COVID itu coba buat cari tahu lebih dalam. Karena kebetulan dulu waktu kuliah itu aku ikut komunitas radio. Gitu. Nah, jadi waktu itu tuh sebenarnya kenapa masuk ke radio itu tuh karena aku tuh tipe orang yang nggak percaya diri kalau misalkan harus ngomong di depan layar kayak gini gitu. Jadi gimana caranya biar aku tetap bisa ngomong, akhirnya ikut komunitas radio tersebut gitu. Terus ya udah deh akhirnya masuk ke dunia voice over, terus malah sekarang nyoba buat konten apa segala macam, itu jadi merambah kemana-mana justru gitu deh. Gitu. Wow. Ternyata memang sudah dari lama ya ketertarikannya terhadap olah suaranya itu, baik nyanyi ataupun tadi voice over. Mantap memang Kak Amal. Amin. Tadi kan Kak Amal bilang juga
awal dari radio, terus habis itu konten-konten. Nah, kalau konten sendiri nih Kak Amal kan memang suka bikin konten ya. Terus kita juga Yes. udah lihat konten-konten Kak Amal yang diisi oleh suara Kak Amal sendiri gitu. Hal apa yang paling bikin Kak Amal tuh kurang percaya, ragu gitu untuk menampilkan suara sendiri gitu? Pasti kan awalnya begitu, Mm-mm. kurang pede gitu. Em, apa ya? Sebenarnya kalau awal-awalnya emang ada keraguan-keraguan kayak nggak percaya diri ini suaraku bisa nggak ya kalau misalkan jadi voice over atau misalkan pas ngisi konten kok ada suaraku gitu. Awalnya seperti itu karena mungkin aku mikirnya kan sering ya Mbak kita tuh misalkan voice note atau misalkan telepon teman atau kita awalnya bikin video-video sendiri gitulah terus pas didengar tuh kayak aduh berisik banget sih gitu ya atau misalkan kita eh, ngomong apa gitu kerasanya karena mungkin sebagai Jawa Tulen gitu blasteran Semarang dan Jawa Tulen gitu jadi ngerasa medok banget gitu jadi awalnya tuh emang aduh aku nggak yakin ini suaraku nih enak didengar gitu tapi lama kelamaan setelah tentunya dengan proses belajar dengan proses latihan gitu akhirnya makin kesini makin ternyata oke juga ya aduh percaya diri banget gitu ya jatuhnya tapi emang itu kuncinya sih jadinya lama-kelamaan yang penting mau belajar gitu akhirnya kita mulai percaya diri gitu kalau dari aku Oh, berarti keraguannya karena medok. 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 aduh sama Ya, cempreng sih Oh ya. gitu itu sering banget ya. gitu kan kayak ngeselin ya dengerin suara sendiri Betul. Netizen tuh yang sering yang, aduh Kak, tapi suaraku cempreng. Kalau nggak medok itu dua Yes, itu paling yang sering. selalu Ya, itu ditanyakan ya. memang. Nah ini udah ada contoh nyata bahwa merasa dirinya medok, merasa dirinya cempreng, tapi bisa. Iya, betul betul sekali. betul sekali Kayaknya ada yang bertanya nih Kak Amal Ya nih. boleh. Dari di galeri. Halo Kak Amal. Aku, bentar ya, aku scroll dulu. Aku mau tanya Kak, gimana caranya ngolah suara agar bisa memiliki beberapa karakter dan bisa konsisten dengan karakter itu. Dan bagaimana agar menghindari suara yang bergetar. Nah, Oke, menghindari memiliki gimana caranya biar punya beberapa karakter ya. Nah, sebenarnya ini juga yang saat ini sedang aku gali lebih dalam karena kebetulan kemarin kita baru aja ada project drama Cina ya, Mbak Dora. Dan itu jadi salah satu PR juga biar kita bisa meranin banyak karakter, kita harus explore lebih banyak gitu. Nah, kalau mungkin dari aku sendiri, gimana caranya biar punya karakter lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa tuh cari-cari atau mungkin pas lagi nonton film atau mungkin pas lagi nonton kartun gitu tuh teman-teman bisa tiruin aja tuh misalkan niruin suaranya Shizuka gitu ya itu kan karakternya tuh kadang kalau aku sendiri kadang kayak ngerasa aduh kayaknya cocok nih suara ini gitu nanti teman-teman bisa ditiruin aja tuh gitu ditiru-tiruin terus dan jangan lupa tuh direkam Kak jadi ketika kita ngerekam tuh kita tahu kan kita dengerin suara kita kemudian kita tahu oh ternyata ini kurangnya di sini ya oh ternyata kurangnya di sini aku harus gimana lagi ya nah dari situ teman-teman digali terus dipelajarin terus sampai nemu satu titik di mana suara itu tuh mirip dengan karakter yang pengen kakak tiru gitu nah itu juga berlaku di film-film atau apapun yang mungkin kakak-kakak sering lihat atau misalkan pas lagi ada iklan gitu ya lagi ada iklan Spotify atau mungkin sering nonton TV, mungkin yang masih ada TV di rumahnya. Kemudian teman-teman juga bisa tuh ditiru-tiruin. Nah, nanti dari situ tuh teman-teman jadi punya banyak karakter yang berbeda-beda. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, wow, mantap sekali penjelasannya. Gimana nih Kakak? Di galeri apakah sudah terjawab nih Kak pertanyaannya tadi?
lengkap sekali Iya, jawabannya. betul. Ada tips and triknya juga. Dan mudah dimengerti ya, Gap ya. Betul. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Amal dari Votizen. Yes. Di titik mana sih kita bisa tahu kalau kita udah mulai pede Kak Amal? Di titik mana kita tahu kalau kita tuh udah pede? Kalau dari aku ya mungkin ya dari awalnya yang mungkin sebelumnya benar-benar gemeter banget ngomong di depan kamera seperti ini, sampai pada akhirnya mau itu yang pertama mau mencoba sih teman-teman. Karena kadang kita udah tertarik sama suatu hal gitu ya, misalkan entah itu jadi content creator, entah itu jadi voice over talent atau apapun itu, kita awalnya adalah tertarik terlebih dahulu. Nah, setelah kita tertarik, ada nggak tuh kemauan kita untuk mencoba? Nah, dari situ teman-teman itu udah satu langkah awal yang menurut aku jadi satu tanda kalau teman-teman itu mulai percaya diri. Gitu sih. Nah, kemudian nanti teman-teman untuk step selanjutnya ya, mungkin kalau dari aku, teman-teman mau belajar atau enggak. Gitu. Jadi yang pertama adalah mau mencoba, dan yang kedua adalah mau belajar. Kalau mau mencoba, tapi nggak mau belajar, itu sama aja. Kita nggak bakal improve gitu kan. Kita nggak bakal tahu, apa ya, istilahnya, kayak kita nggak tambah ilmu gitu ya, kita stuck di situ-situ aja gitu. Nah, kemudian setelah mencoba, kemudian belajar berulang-ulang, teman-teman juga mau apa ya namanya, positive thinking ya mungkin. Positive thinking. Jadi kan sering banget nih teman-teman, kita udah nyobain, kita udah belajar mati-matian, tapi kok nggak bisa-bisa ya, tapi kok suaraku tetap jelek ya misalkan. Nah, teman-teman, di situ kita harus positive thinking aja. Oh, kita berarti harus coba lagi nih, kita harus belajar lagi, siapa tahu oke, kita coba lagi, siapa tahu besok kita kita bisa apa yang kita mau gitu. Gitu sih mungkin. Wow, keren banget. Tapi selain itu apakah ada kayak dukungan dari teman, kayak oh nggak apa-apa, kamu coba aja, suara kamu bagus kok, ada support dari teman atau keluarga gitu nggak Kak? Atau kritik mungkin? Iya. Kalau support, aku tuh kebetulan kemarin juga salah satunya contohnya drama Cina aja ya, karena aku lumayan excited kemarin tuh Mbak. Untuk drama Cina ini. Nah, terus aku bilang tuh ke teman-temanku, aku habis ini loh ngisi drama Cina gitu. Oh iya, mana? Terus tak lihatin kan videonya pas segala macam. Terus mereka tuh langsung ketawa, tapi anehnya di situ aku justru ngerasa senang. Ngerasa senangnya karena pertama mungkin itu menghibur, itu lucu, kemudian mereka kayak, aduh kalau ngeliatin ini rasanya bener-bener amal banget gitu, di bayangan mereka tuh udah amal banget ini gitu, tapi aku justru ngerasa senang. Terus mereka juga ngasih masukan kayak misalkan, Ma kalau drama Cina tuh yang sering aku denger kayak gini tahu suaranya gitu-gitu. Nah dari situ mungkin kita jadi bisa belajar. Yang penting teman-teman jangan sampai berkecil hati kalau misalkan ada kritikan, ada masukan, entah itu dari teman-teman kita atau mungkin dari keluarga kita atau dari siapapun itu. Kalau ngasih masukan, kritikan, itu kita pikirkan itu tuh justru menjadi apa ya? Apa namanya tuh? Apa tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Cambuk. Ya, Jadi cambuk kita untuk terus belajar. Gitu sih. Nah, tuh sudah sangat lengkap sekali jawabannya dengan experience yang sudah dilalui oleh Kak Amal. Apakah sudah menjawab? Semoga sudah menjawab ya. Yes, gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen seperti Kak Amal juga ya, yang awal yang nggak pede, mungkin permasalahannya sama gitu sama Kak Amal, mungkin suara yang cempreng atau apa, terus dikasih saran sama teman-temannya, jangan nganggap itu, wah ya berarti suaraku memang segini ya, kayak gitu. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Kadang kan ada orang yang ketika dikasih masukan atau saran langsung down dulu gitu. Seperti itu. Nah, mantap nih mentalnya Kak Amal nih. Oke, tadi ada yang bertanya lagi nih. Di galeri lagi nih bertanya, Kak mau tanya lagi.
langkah awal untuk bisa terjun di dunia voice over talent, apakah kita menawarkan portofolio kita ke tempat agensi voice over? Apakah Kak Amal juga pernah seperti itu? Jadi voice over talent ya. Oke. Kalau untuk voice over talent itu sebenarnya kalau buat nyari klien ya teman-teman bisa banget melakukan hal tersebut, kayak misalkan nyebar nggak tuh posting portofolionya di media sosial, atau mungkin teman-teman ikut agensi itu bisa banget apa ya, dapet klien dari situ gitu. Atau misalkan teman-teman cari-cari komunitas di Facebook itu banyak banget kalau misalkan mau cari klien gitu. Nah, kalau dari aku sendiri kebetulan tuh pada awalnya tertarik gitu ya, tertarik di voiceover, tapi nggak fokus tuh di situ tuh, kayak masih belum apa ya, istilahnya masih belum ditemani gitu, apa bahasa Indonesia, diseriusin. Diseriusin, iya, belum diseriusin. Nah, tapi aku awalnya juga dulu seperti itu Kak. Jadi awal-awal COVID dulu tuh aku sering ikut challenge, kemudian cari-cari info di website, kemudian nanti aku rekam tuh, kemudian aku kasih apa ya, background musik apa segala macem lah, di aneh-aneh kayak gitu, kemudian aku posting di Instagram kayak gitu. Nah, itu juga bisa tuh teman-teman dari situ buat dapat klien gitu sih. Oke, wow, bisa dicoba ya teman-teman ya. Karena kalau kalian tidak mencoba ya, kalian tidak akan tahu hasilnya gitu. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Jadi punya portofolio itu penting ya. Betul sekali. Oke, aku mau bertanya lagi nih Kak Amal. Ada nggak sih Kak Amal kebiasaan atau latihan yang awalnya nggak Kak Amal lakuin pas Kak Amal itu nggak pede, terus masih Kak Amal lakuin nih sampai sekarang, kan sekarang Kak Amal sudah percaya diri nih sama suara Kak Amal sendiri. Masih ada nggak tuh kebiasaan atau latihan yang masih Kak Amal bawa sampai sekarang? Oke, masih banget. Masih banget. Tuh? Dulu tujuannya. Aku tuh masih sering kalau misalkan di motor itu ngomong sendiri. Oh, Ngomong sama. sendiri kan, iya, mencari topik aja, tiba-tiba kayak kepikiran apa, langsung aja diomongin apa segala macam, kayak dialog dengan diri sendiri ya. Itu juga salah satu jadi latihan untuk kita biar lebih percaya diri untuk berbicara terutama. Kemudian selain ngomong sendiri di motor, kalau aku kadang ngomong di depan cermin, ngomong di depan kaca. Itu sih mungkin kebiasaan-kebiasaan yang masih aku lakukan sampai sekarang. Apalagi ya, latihan, mungkin latihan biar nggak ini kali ya, biar nggak belibet gitu-gitu. Bagus ya. Ya, betul sekali. Apa sih, ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu. Atau kuku kaki kakekku kaku-kaku gitu-gitu. Itu sering diucapin terus biar kita lebih artikulasinya lebih jelas gitu-gitu sih. Atau mungkin teman-teman juga bisa banget belajar intonasi dari sering lihat video, sering lihat konten-konten yang terutama entah itu tentang voice over ataupun yang mau ngedalamin tentang konten kreator, ya didalamin tentang konten kreator gitu sih. Untuk latihan intonasinya seperti itu kurang lebih. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Tapi tadi penjelasan dari Kak Amal memang sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman ya. Detail sekali penjelasannya. Emang udah ini kayaknya pengalaman sekali ya Kak Amal ya. Dan ini pernah awal jadi iya, betul. Dan pastinya proses yang dilalui Kak Amal kan juga lama kan. Berapa lama sih Kak untuk menemukan rasa percaya dirinya? Untuk menemukan rasa percaya dirinya itu, aduh lama banget ya, bertahun-tahun sekali. Bertahun-tahun sekali. Tapi awal mula mau nyoba langsung itu
kalau nggak salah di tahun 2021 apa ya? 2021 atau 2022, dan kebetulan ada kesempatan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan ada kesempatan, ambil aja pokoknya. Gitu. Siapa tahu apapun itu itu jadi ya. jalan. Yes. Iya, aku juga awalnya gitu. Awalnya ragu-ragu, awalnya takut-takut. Ya udah diterabas aja, dicobain aja. Ya, betul. Gas terus. Gas terus. Yes, karena hidup tuh harus selalu maju. Oke. Yeay. Quotes Kata-kata hari hari ini. ini. Tuhan Kata-kata aku hari bijak ini. ya. Oke, mantap. Nah, terus eh, menurut Kak Amal nih, kan tadi Kak Amal udah latihan dan segala macem, referensinya gitu-gitu. Nah, ada perubahan nggak sih Kak Amal dari suara Kak Amal yang awal sampai sekarang nih? Apakah menemukan perubahan kayak, oh suaraku dulu kayak cempreng banget, mungkin sekarang udah lebih bulat atau apa gitu. Biasa kan ngerasa sendiri. Oke. Kalau perubahan suara ya, kalau sebenarnya kalau dari segi suara itu menurutku tidak berubah, hanya mungkin teknik-tekniknya aja yang dulu sama sekarang mungkin berbeda. Kayak kita sebelumnya yang belum tahu tekniknya, tapi sekarang udah tahu tekniknya. Oh, sekarang jadi kayak gini nih, gitu. Yes, mungkin seperti itu. Kayak misalkan dulu medok, oh sekarang jadi udah agak mendingan nih, gitu. Atau mungkin dulu masih nggak pede kalau ngomong, sekarang udah mulai pede nih, gitu. Atau mungkin dulu kalau ngomong tuh masih flat, masih datar aja, lempeng aja. Sekarang udah ada intonasinya, gitu-gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan dulu sama sekarang. Gitu sih Kak Gibi. Oke. Tapi Yes. gimana cara ngilangin medoknya Kak? Karena kan aku juga orang Jawa ya, maksudnya beberapa kali kalau ngomong tuh masih kerasa medoknya juga gitu. Jadi kayak aku pengen tahu gimana sih cara Kak Amal bisa menghilangkan logat medoknya itu gitu. Menghilangkan logat medok. Gimana ya? Kalau dari aku mungkin dibiasakan untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin ya. Gimana tuh yang benar? Oh, tadi ngomong sendiri di depan kakak, ngomong sendiri Oh, di bisa. Betul. Oke. Seperti itu. Ya kalau misalkan ada sedikit-sedikit masih ada Jawanya, medoknya yaitu wajar kali ya, karena kita orang Jawa gitu. Yang penting udah ada kemajuan lah, atau karena medok itu kan masih bisa, istilahnya masih bisa kita perbaiki, jadi itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh suaraku medok apa segala macam, itu nggak apa-apa gitu. Mantap. Kalau aku biasanya karena teman-temanku kebanyakan dari luar Jawa ya, jadi tuh ngikut logat mereka malah. Oh ya. Iya, kayak temanku dari Kalimantan atau dari Pekanbaru kayak gitu-gitu kan, nggak medok-medok banget kan, emang nggak medok sih, nggak ada medoknya gitu. Jadi malah aku yang terbawa arus nih sama mereka. Jadi ketika aku ngobrol sama orang yang masuk di Jawa itu nggak kerasa banget medoknya. Gitu, karena memang teman-temanku banyak dari luar Jawa. Gitu. Tapi kita ini konsekin atau teater kan bisa kita membayangkan jadi siapa yang tidak medok, nah kan pasti ke bawah. Betul. Bisa. Oke, ada pertanyaan nih Kak Amal. Nah, menarik banget nih gestar kita hari ini, banyak pertanyaan loh Kak Amal. Dari Kak Chen, Kak Amal boleh tahu nggak alat rekaman kalau Kak Amal dapat proyeknya itu pakai apa? Saya masih pemula banget kan, pengen jadi VO talent juga. Oke. Ini berarti rekamannya Kak Amal, rekaman sederhana ya, bukan yang di studio ya? Oke. Misalkan kalau aku itu biasanya ngisi voiceover di konten misalkan ya. Iya. Ya, kalau itu biasanya aku pakai headset. Tapi kalau misalkan teman-teman device-nya iPhone kan biasanya nggak ada tuh colokannya. Nah, itu biasanya aku langsung di HP tuh, Kak. Langsung di HP, tapi aku kasih istilahnya penghalangnya gitu ya. Buat filternya.
Nah, itu biasanya aku pakai tisu atau pakai kain itu supaya suaranya itu nggak terlalu dekat, nggak bek-bek dan nggak terlalu berisik gitulah istilahnya. Jadi nanti bisa pakai headset atau mau langsung di HP juga bisa, tapi lebih bagus di headset sih. Jadi pakai headset terlebih dahulu, kemudian dikasih tisu boleh, dikasih kain juga boleh, biar suaranya jadi lebih jernih. Seperti itu. Atau misalkan punya apa namanya tuh Kak? Clip Apa on. Clip on. Clip on. Yes, betul. Itu juga bisa banget. Biasanya kalau misalkan aku bikin video langsung ngomong gitu, itu biasanya juga pakai clip on. Clip on apa tuh Kak? Boleh di-spill nggak? Siapa tahu apa ya mereknya ya? Kemudian juga rekomendasi gitu dari Kak Amal. Yang ada rekomendasinya apa ya? Teman-teman cari aja dia di toko orang. Di Shopee itu banyak banget clip on, dari yang murah sampai yang mahal. Tentu itu kualitasnya juga beda. Kalau misalkan pengen yang bagus banget ya ada harga ya teman-teman. Betul. Gitu. Begitu Kakak. Semoga menjawab Yes. pertanyaan. Cen ayang nggak tuh? Cen ayang. Ayangnya siapa ini? Waduh, ayangnya siapa ya? Oke. Nah, kembali lagi ke pembelajaran diri sendiri, Amal. Yes, betul. Nah, Kamal. Kamal. Ngobrolnya serius banget. Kita santai-santai. Karena seru nih sharing-sharing sama Kak Kamal. Yes. Ini nggak sih Kamal? Masih aktif bikin konten nggak sih Kamal? Masih pakai suara sendiri tapi ya tetap ya? Yes. Untuk pribadi maupun titipan ya. Kalau bikin konten tuh masih aktif, tapi karena kebetulan tuntutan pekerjaan jadinya harus bikin konten. Malah ini yang sangat-sangat surut itu malah justru susah bikin konten untuk diri sendiri. Yang di akunnya sendiri malah nggak hidup gitu. Oke. Gitu. Tapi apa yang membuat surut Kamal? Kepo ya? Apa? Gimana? Apa yang membuat surut? Maksudnya apa karena konten kerjaan lebih diprioritaskan daripada konten sendiri gitu? Pertama mungkin emang prioritas karena itu udah kerjaan. Nah yang kedua tuh sebenarnya bingung mau bikin konten apa. Masalah ini yang sering dialami ya. Iya benar. Kalau untuk pribadi itu kadang mau mikir apa ya macam-macam, mikir ingin ditonton orang apa enggak, ingin jadi viral apa enggak. Betul. Kayak gitu jadinya masih bolong-bolong sih, masih belum konsisten lah bisa dibilang seperti itu. Sering banget misalkan kayak udah ada niatan gitu ya, lagi pergi kemana, pergi makan atau pergi keluar sama teman, aku mau bikin konten apa segala macam lah, udah tag video, udah ambil footage apa segala macam, tapi nggak diedit-edit. Nah ini juga mesti teman-teman banyak juga yang kayak gini ya. Yes, betul. Nah kayak gitu sih untuk yang akun pribadi jadinya jadi sulit dikonsistenin kayak gitu. Tapi ini sedang proses untuk menuju ke arah sana sih. Mau, ayo bisa yuk. Jadi semangat lagi yuk gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Aku masih, banyak kali kayaknya pertanyaan gue ya. Aduh, banyak nih. Nah, kan Kak Amal kan sudah percaya diri sama suaranya sendiri kan. Apakah Kak Amal itu juga di konten-kontennya itu misalnya kontennya ria gitu karena memang Kak Amal merasa percaya dirinya seperti itu gitu. Atau dibikin ada yang beda gitu Kak. Misalnya ada konten yang sendu dengan karakter suara yang berbeda kayak gitu. Oke. Kalau di konten sendiri, di konten yang biasa aku bikin ya, Kak Gibi ya. Itu kebetulan emang vibes-nya ceria, jadi isinya ceria terus. Sama brandingnya ceria ya ini ya? Iya, jadi brandingnya emang ceria, jadi ada ceria terus. Jadi misalkan pas lagi bad mood atau segala macam, berarti mau nggak mau harus
senyum. Aduh, Oh. sulit ya Kak itu Kak. Iya, seperti itu. Oh, oke, memang Tapi seru sih. Mm-mm. Tapi bagus menginspirasi kita kalau misalnya kita hmm, lagi bete, lagi sedih, lagi apa pas kayak gitu, oh ceria kita jadi kebawa cerianya ke Amal. yes, betul. Menginspirasi. Yes. Semoga teman-teman yang menonton di Juga. sini terinspirasi juga sama cerita pengalaman dari Kak Amal yang Iya. tidak mudah gitu Amin. untuk menemukan rasa percaya dirinya. Setiap orang kan pasti untuk menemukan rasa percaya dirinya kan butuh proses yang berbeda-beda ya, Ya. teman-teman. Iya. Kita mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Wow. Ah, Boleh. tidak. Kita akan Boleh nggak sih berakhir di sini. durasinya 24 jam gitu? Itu obrolan kamu Ngomong kan aja ya di sini kita. Betul, meledak nanti kayaknya nih HP juga. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak Amal ya. Mungkin teman-teman juga Oke. pengen tahu. Ada nggak sih Kak Amal kayak pesan-pesan, tips and trick untuk netizen gitu yang awalnya seperti Kak Amal gitu, kurang percaya diri. Terus gimana caranya supaya mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu? Oke. Tips ya. Ya. Tips dan mungkin sedikit apa ya? Semangat, sedikit semangat. Sedikit semangat untuk teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi belajar, yang lagi berproses, atau mungkin bahkan baru dimulai, sekalipun itu nggak apa-apa banget, teman-teman, untuk menjadi percaya diri, untuk percaya diri sama suara kita, untuk sama diri kita, itu tuh nggak apa-apa banget, teman-teman. Kalau misalkan kalian yang lagi punya suara, yang punya suara cempreng, atau mungkin apa ya, pokoknya dengan jenis suara apapun yang teman-teman miliki itu tuh adalah anugerah gitu. Jadi itu adalah keunikan yang teman-teman punya, itu ciri khas yang teman-teman punya, dan itu tuh pemberian Tuhan, itu tuh gift gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, teman-teman harus percaya diri aja, terus semangat seperti itu. Dan jangan sampai kita terlalu fokus dengan kekurangan yang kita miliki sampai kita tuh nggak sadar kalau ternyata ada banyak orang, ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin udah apa ya, suka sama kita, atau mungkin yang ternyata diam-diam tuh support kita gitu. Jadi kita jangan sampai melupakan hal itu gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman bahwa ada voice over talent yang mungkin udah profesional, atau mungkin konten-konten kreator di luar sana yang followersnya udah jutaan gitu ya. Itu mereka mungkin juga diawali dari rasa tidak percaya diri, diawali dengan tag yang berulang-ulang gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa, kita coba dulu, kita mulai terlebih dahulu gitu. Nah, buat yang mungkin masih merasa minder, nggak apa-apa banget, itu normal banget. Yang penting kita nggak berhenti buat mencoba, yang penting kita nggak berhenti buat mau belajar. Jadi kita harus belajar, latihan sampai kita ketemu tuh di titik dimana kita, wah ternyata aku bisa ya, wah ternyata aku keren ya, oh ini ternyata suaraku tuh, oke, aku puas dengan ini, gitu sih. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dapat pencerahan, tersentuh loh aku Kak Amal loh, kayak tadi sempat nangis gitu. Aduh. Asik banget. Obrolan hari ini sangat berbagi. Yes, betul, sangat bermanfaat sekali gitu ya obrolannya. Dan kita juga mendoakan supaya Kak Amal sukses selalu gitu kan ya, yang dikerjakan lancar terus. Amin, terima kasih banyak. Banyak job lagi gitu. Konting Sen mungkin ada yang masih mau bertanya, isi kan? Ada pertanyaan lagi nih Kak Amal, Kem. Tadi Kak Chen Ayang bertanya. Kak Amal, tadi kan katanya dapat project drama Cina ya. Nah, Kak Amal kan katanya vibes-nya ceria terus. Kalau dapat karakter yang sedih gitu, gimana cara bangun karakternya? Yes, penasaran juga kita Kak. Dapat karakter yang tersiksa gitu gimana? Iya. Wow, pertanyaannya sangat-sangat menarik ya. Bisa nggak nih Kak Amal suara sedih nih? Gimana Kak Amal? Wah, kebetulan di drama Cina kemarin juga tantangan banget. Selain itu jadi first
project yang aku lakukan, yang jadi tantangannya adalah di situ aku berperan menjadi manusia yang tidak ceria. Gimana tuh? Menjadi manusia yang tidak ceria. Ya di situ marah-marah, apa segala macam, kemudian misuh-misuh teman-teman, Beda mengumpat. banget ya sama karakter umum berarti ya. Tapi ternyata aku menjiwai. Jangan-jangan sebenarnya itu jati diri kamu ya. Ternyata ada jiwa lain. Jiwa lain. Oh ternyata itu juga jiwaku gitu. Aku juga baru sadar di situ sih. Ternyata marah-marah meluapkan emosi itu saya juga. Iya. Betul. Aduh, tapi itu seru banget sih Kak. Tipsnya gimana cara bangun karakternya? Kalau gimana caranya bangun karakter yang berbeda tersebut ya? Itu pertama aku nonton dulu dramanya. Jadi aku dalamin dulu nih karakternya dia sehingga kebayang terlebih dahulu. Misalkan aku dapat peran jahat gitu ya. Oh, dia jahat. Oh, ternyata dia jahat gitu. Aduh, gimana sih aku muter-muter. Dia jahat. Oke, berarti kalau orang jahat tuh kayak gini nih. Nggak ada ceria-cerianya gitu ya. Berarti aku ngomongnya nggak harus pakai senyum gitu misalkan. Atau ya aku mungkin dialognya aku ulang-ulang sampai nemu karakter yang benar-benar itu sesuai dengan karakter yang diinginkan. Gitu sih mungkin Kak. Tapi itu luar biasa capek sekali ya, marah-marah. Nangis-nangis ada Kak? Marah-marah, nangis-nangis, aduh. Tapi lebih capek daripada aku suka. Lebih capek daripada ceria ya? Iya, lebih capek daripada ceria, tapi dari situ mungkin kita jadi bisa mengeluarkan emosi-emosi yang selama ini terpendam. Oh gitu. Tadi di jalan keserempet pengendara motor nggak bisa marah-marah, marah-marah waktu kerja ya kan? Betul. Oh gitu. Apalagi kalau dapet yang berkata kasar gitu kan ya, pas banget tuh. Biasanya nggak bisa keluar itu jadi keluar. Tapi natural gitu kan ya. Natural. Kok seru? Kok seru ya belajarnya? Iya, seru ya. Tapi emang asik-asik banget ya. Aduh, nonton juga sih. Seru banget. Oke, nah kita terima kasih banget nih sama Kak Amal nih sudah meluangkan waktunya gitu untuk mau sharing-sharing ke kami, ke Fotizen gitu kan ya, sebagai pengobat rasa kangen juga nih Kak Amal. Besok lagi ya? Betul, besok lagi. Karena pada apa sih nyariin juga nih, mana nih Kak Amal nih, biasanya kan live gitu kan ya. Sekarang sudah tiada. Masih ada. Iya. Sembunyi. Oke, terima kasih banyak Kak Amal. Semoga sukses selalu, lancar-lancar apa yang sudah dikerjakan sekarang. Next project-nya juga lancar. Dari Kak Aden Ayam juga terima kasih Kak Amal, seru banget. Makasih. Terima kasih juga buat Mbak Dora dan Kak Gibi serta teman-teman semuanya. Aduh, aku di sini merasa jadi kayak hari ini aku bijak sekali. Amin sekali. Satu hari bersama Kak Amal. Aduh. Oke, terima kasih banyak Kak Amal. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Lanjutkan beraktivitas kembali. Siap. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Serunya. Betul. Kita bisa dapat insight baru juga ya, dan baru tahu juga cerita dari Kak Amal yang ternyata dari dulu memang sudah suka nyanyi, terus ikut radio gitu-gitu. Yang sebelumnya memang tidak pernah kita ulik ya. Iya betul. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menemukan masalah yang sama, kurang percaya diri gitu kan, mungkin teman-teman itu mau mulai gitu, nggak apa-apa teman-teman, latihan terus, dicoba dengerin suaranya sendiri terus,
minta masukan juga dari teman-teman ataupun keluarga. Seperti tadi tipsnya Kak Amal juga itu boleh dicoba juga gitu. Yes. Nah, dari kemarin mungkin kita suka dibilang klise karena kalau gini gimana? Oh, itu latihan terus, belajar terus ini. Ah, kalau begitu mah orang lain juga bisa jawab. Tapi ternyata dari Kak Amal sendiri dia sudah mempraktekkan dan itu berhasil. Betul sekali. Karena memang kuncinya belajar dan belajar dan belajar. Kita sendiri ya gak bilang mau Betul. improve, ayo. Yes. Voice over talent yang udah profesional tuh masih belajar juga sampai sekarang. Gitu teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang misalnya pengen belajar tentang voice over, nanti teman-teman juga bisa tuh ikut kelas online dari Indo Voice Over Academy gitu. Karena kita ada 3 paketan kelas ya, ada untuk 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nanti teman-teman bisa akses 12 materi. Ada voice basic, editing, dubbing juga ada, lengkap di situ semuanya teman-teman. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja kalian mau paket durasi berapa. Yap. 1, 3, atau 6. Dan kalau misalnya paketannya habis, bisa diperpanjang. Betul. Nanti juga ada kuisnya, dapat sertifikat juga. Nah, tuh, dapat sertifikat. Yes. Yang paling penting. Betul sekali. Wow, seru banget ya pembahasan live sore ini. Jadi rangkaian live sebulan sudah kelar. Tenang aja teman-teman, nanti kalau untuk teman-teman yang mungkin tadi masuknya telat gitu, nanti teman-teman bisa tonton lagi videonya di akun YouTube Indo Voice Over. Ya, gitu. Nanti akan kami upload. Nggak ketinggalan, betul. Betul sekali. Penasaran live bulan depan apa? Tunggu aja teman-teman. Makanya follow akun kami ya, Instagram Indo Voice Over ataupun Indo Voice Over Academy untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa dubbing experience kita ada di hari Kamis minggu ketiga setiap bulan ya. Betul. Jadi catat dulu nih, minggu ketiga setiap bulannya. Nanti kalian tinggal tunggu aja deh infonya. Harus daftar gimananya. Berbayar apakah? Berbayar? Gratis dong. Masa berbayar? Dapat portofolio. Ya, dapat hasil rekamannya juga. Nah, jadi yang kemarin-kemarin kita repost dari teman-teman yang ikut dubbing experience itu bisa jadi portofolio teman-teman semua. Betul. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join di live kami. Pokoknya teman-teman harus semangat terus ya. Harus belajar terus seperti tadi kata Kak Amal, jangan menyerah. Ya. Kayak kita. Aku tahu kalian bisa. Oke, aku dan Mbak Dora pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di live minggu depan karena sudah masuk bulan Desember. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan pekerjaan dan kegiatan masing-masing. Iya.